Analisis yang bilang kalau Telkomsel ini dari segi cara mereka berbisnis gitu ya, biasanya mereka itu terkenal sebagai perusahaan yang cukup hemat. Nah ini tuh kayak mereka investasi di ekosistem yang bisa dibilang beda dong dari mereka yang base-nya itu sebagai operator seluler, makanya disebut investasi nekat. Tapi ada yang menarik nih info lain ya. Jadi gara-gara gonjang-ganjing ini, beberapa pemilik saham ini tuh katanya udah mulai menyiapkan duit gitu ya untuk kalau tiba-tiba memang diminta untuk mengembalikan atau buyback sahamnya Telkomsel. Jadi Kejaksaan Agung juga menyoroti soal konflik kepentingan tadi. Dipertanyakanlah apakah ada lobby-lobby ya tadi antara yang berkaitan Komisaris Utama Garibaldi Thohir dengan Menteri BUMN Erick Thohir gitu. Bahwa sekarang nilainya udah turun jauh, ya mungkin itu jadi persoalan baru gitu ya. Tapi sebenarnya di semua investasi tentu visibility study, terus harus nggak boleh ada coy, itu kan lebih penting ya, nggak boleh ada conflict of interest. Halo, balik lagi dijelasin dong, bareng gue Ida Rahma. Gue Praga Utama. Gue Riani. Dan gue Mamang Cesar. Ini ada yang beda ya kayaknya ya, Go? Iya, suasananya baru nih, kayaknya lebih seger ya. Ada cemilan nih, boleh nyemil kita. Ini kita di rumah siapa guys? Lagi syukuran rumah baru siapa? Bukan ya? Ini set baru jelasin dong berarti ya? Iya. Tapi tetap icon nih kan? Ada wastafel di belakang gue tetap. Tapi udah nggak ada raknya yang kemarin tuh. Piring tapi masih ada ya. Jangan kelamaan review arsitektur. Kita mau jelasin apa nih hari ini, Gak? Ya, jadi kita mau bahas yang lagi rame sebenarnya ya, soal Gotoh. Oh, ini sahamnya meroket kemarin ya? Betul, karena seminggu terakhir ini di media massa itu banyak pemberitaan kalau Gotoh ini udah mulai dapat laba nih. Setelah sekian tahun merugi, akhirnya dapat keuntungan. Tapi benar atau enggaknya nanti kita bisa cek lah ya. Nah, di balik cerita itu ada juga yang menarik bahwa Gotoh ini diduga mulai dikejar-kejar soal investasi Telkomsel waktu 2021 dulu. Udah lama itu pada waktu. Betul. Nah, ini diduga ada kerugian negara di balik investasi tersebut gitu, Sar. Jangan panjang-panjang dulu. Sebelum kita ke situ, kita mau kasih tahu dulu nih, ada apa aja di Tempo.co. Yang pertama, ada di Tempo.co itu kita lagi ngerunning soal ini ya, Tempo yang mendapat gugatan dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman. Ini dari kasus waktu itu berita tentang beras ya guys. Dan waktu itu kemarin hari Senin, kita semua datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya, untuk memberikan aksi ya, aksi gua dukungan. datang tuh ke sana tuh. Ya, lu orasi ya di situ ya. Ya, jadi dan ramai juga hashtag kami bersama Tempo. Dan karena kita di situ menjelaskan kalau seharusnya itu nggak perlu sampai ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan harusnya selesai di Dewan Pers ya sengketa tersebut ya. Dan aksi itu diikutin sama teman-teman di daerah ya, dukungan ke Tempo mengalir dan kita harus berterima kasih lah ya dengan dukungan tersebut. Terima kasih guys. Ya, dan ada juga di Premium Harian itu tentang kelas bantuan sosial. Ini jadi ada beda nih antara Menko Pemberdayaan Masyarakat Caimin dengan Menteri Sosial Gus Ipul. Kalau Caimin bilang katanya akan ada penyesuaian kelas bansos, jadi bansos itu tidak untuk warga miskin tapi untuk lansia dan penyandang disabilitas. Nah, tapi sementara Mensos bilang enggak kok gitu, masih ada nih untuk warga miskin, bahkan nilainya naik nih di tahun 2026. Nah, seperti apa? Nanti bisa baca di Premium Harian. Kalau di mingguan ada apa, Sar? Di mingguan ini nggak rame, bahkan rame banget ya. Jadi selain soal Gotoh tadi, kita mau ngomongin juga di berita nasional ya soal pengusulan Soeharto menjadi pahlawan nasional nih. Jadi kita bakal membahas panjang lebar bahwa soal pengusulan tersebut ya ternyata ahli waris dari Presiden Soeharto ini juga belum dimintai persetujuan saat keluarga cendana ya berarti. Ya, saat ada pengusulan tersebut. Dan yang menarik juga Presiden Prabowo ini sebenarnya tidak terlalu antusias gitu ya dengan usulan ini. Wah, menarik nih ceritanya kayaknya. Iya, ikutin ya. Tapi ini kan terus ramai ya, Golkar mengatakan ikut mendukung gitu, terus pejabat dan tokoh-tokoh juga ikut mengusung gitu ya. Nah, gimana serunya Soeharto diusulkan menjadi pahlawan nasional? Nah, baca di majalah Tempo atau Tempo Premium mingguan gitu ya. Nah, untuk kalian yang mau baca tulisan jurnalistik Tempo, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa berlangganan Tempo Plus untuk mendukung jurnalisme berkualitas.
Jangan baca dan sebarkan produk bajakan karena di situ ada hak ciptanya. Nah, oke, kita lanjut gak yang tadi. Jadi ada apa nih? Goto, Telkomsel. Nah, boleh cerita nih awalnya gimana? Nah, soal Goto ini ada info menarik dan ini berkaitan dengan investasi Telkomsel yang dilakukan pada 2020 dan 2021 ya waktu itu. Jadi informasi baru ini bergulir bersamaan ketika Kejaksaan Agung mulai menyidik soal kasus pengadaan Chromebook ya, dugaan korupsi yang menyeret Nadiem Makarim ya. Nadiem Makarim, betul. Nah, di tengah penyelidikan kasus dan kemudian juga Kejaksaan Agung sempat menggeledah kantor Goto gitu ya di Blok M, muncul informasi bahwa Kejaksaan mulai mendalami dugaan kerugian negara dari investasi Telkom waktu itu lewat anak usahanya Telkomsel pada 2020 dan 2021. Sebelum merger tuh ya. Betul. Bentar, enggak. Jadi ada kaitannya nih sama Chromebook? Apa enggak? Apa itu dua kasus yang berbeda? Sebenarnya ini dua kasus yang berbeda ya. Cuman karena bergulirnya berbarengan dengan kasus Chromebook tadi, ada yang mengait-ngaitkan lah gitu. Dibundling, Mang. Jadi dulu gimana sih skema investasinya dari Telkomsel ke Goto? Ya, jadi awalnya itu kan investasi pertama terjadi pada November 2020 saat Telkomsel membeli yang namanya obligasi konversi atau convertible bond senilai $150 juta atau waktu itu nilainya sekitar 2,1 triliun rupiah lah. Ya. Nah, waktu itu Telkomsel juga mendapatkan opsi pembelian saham tambahan senilai $300 juta atau sekitar 4,3 triliun pada periode yang sama. Nah, setelah Gojek dan Tokopedia merger yang akhirnya kita kenal menjadi Goto pada Mei 2021, obligasi tersebut dikonversi menjadi saham Goto dan opsi pembelian yang $450 juta itu dijalankan. Jadi akhirnya Telkomsel punya 89.125 saham Goto. Tapi ini sebelum stock split ya. Berarti per sahamnya tuh berapa tuh harganya? Enggak. Waktu itu kalau ini berarti sekitar 270 ya per saham. Gitu. Di bawah harga pas awal IPO ya sebenarnya. Betul, karena ini kan terjadi sebelum IPO. Ya. Nah, setelah investasi itu kemudian banyak nih yang menyoroti gitu kan ya, Gaya. Salah satunya soal konflik kepentingan. Nah, Betul. ini apa nih konflik kepentingannya? Iya, betul, Go. Jadi waktu habis Telkomsel investasi di Goto ini mulai banyak lah yang mengkritik gitu ya, nggak cuman lembaga swadaya masyarakat gitu ya, anti korupsi, tapi juga beberapa individu yang menyoroti ada yang janggal gitu, karena waktu itu ada hubungan keluarga antara Menteri BUMN yang masih menjabat saat itu ya, Erick Thohir, ya. dengan Presiden Komisaris Goto, Garibaldi Thohir atau Boy Thohir ya, yang mana itu sebagai kakaknya Erick Thohir. Okay. Jadi situasi ini dikhawatirkan melanggar beberapa ketentuan, salah satunya waktu itu adalah aturan OJK nomor 42 tahun 2020 tentang transaksi afiliasi, yang mana kalau ada penempatan dana ke BUMN, ke entitas yang punya kaitan dengan komisaris atau kepemilikan keluarga, bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari gitu. Nah ya nggak cuma soal konflik kepentingan ya, gue inget juga waktu itu rame juga gitu ya di pasar gitu ya, di analis-analis saham juga dan pengamat-pengamat yang juga mempertanyakan soal timing nih ketika mereka membeli saham ini ya atau berinvestasi dalam jarak kurang dari 1 tahun. Karena biasanya kalau misalnya kita menggunakan prospek bisnis gitu ya, kacamata bisnis, menunggu dulu nih dampak dari investasi yang pertama yang November 2020, apakah sudah terlihat dampaknya, baru ketika dirasa sudah puas, baru top up investasi lagi. Nah ini tuh nggak seperti itu tuh, belum terlihat langsung investasi kedua. Jadi banyak yang mengesankan ini nekat nih gitu. Kecurigaannya apa tuh? Kenapa nih Telkomsel menambah? Jangan-jangan ada kaitannya sama yang Praga ceritain tadi tuh. Nah iya, jadi memang banyak nih gitu ya yang menduga soal konflik kepentingan ini juga sudah ada. Tadi kan udah ada rame-rame karena kakak beradik nih gitu ya antara Erick dan Boy, sehingga memang seperti ada kesan konflik kepentingan satu, dan yang kedua tadi Mang dari sisi kinerja gitu ya, dilihat dari sisi fundamental itu beda nih gitu ya, bukan seperti investasi yang kayak sudah pada perusahaan yang untung gitu ya, sudah terbukti prospek kinerjanya gitu, dan dari investasi yang pertama itu belum bisa dilihat hasilnya
hasilnya. Dan ada juga nih analisis yang bilang kalau Telkomsel ini dari segi cara mereka berbisnis gitu ya, biasanya mereka itu terkenal sebagai perusahaan yang cukup hemat. Jadi kayak mereka ini biasanya sangat terukur, kayak misalnya untuk membeli frekuensi gitu ya, kan mereka soalnya operator seluler ya, itu mereka aja sangat mikir-mikir gitu kalau misalnya harus konsolidasi sama pihak lain gitu ya. Nah ini tuh kayak mereka investasi di ekosistem yang bisa dibilang beda dong dari mereka yang base-nya itu sebagai operator seluler, makanya disebut investasi nekat gitu, Mang. Dan beberapa analis juga kan sebenarnya menilai valuasi Gotoh pada saat itu juga cukup tinggi. Ya, kemahalan. Dengan kinerja perusahaan yang sejak berdiri itu masih belum untung sama sekali gitu kan. Iya, tapi ada argumen juga ya kalau misalnya Telkomsel itu berinvestasi bukan hanya melihat dari keuntungan jangka pendek gitu, tapi gimana mereka juga bisa melebarkan ekosistem mereka gitu ketika menyuntikkan modal ke Gotoh. Nah ini masalahnya, Ri. Jadi setelah investasi ini berlangsung gitu ya, setahun kemudian Telkomsel kan merilis laporan keuangan. Nah di situ ada item yang disebut unrealized loss atau kerugian yang belum terrealisasi. Ini nilainya sekitar 881 miliar nih tahun 2022 atau setahun setelah investasi ke Telkomsel ke Gotoh. Nah ini justru terjadi gara-gara nilai saham Gotoh itu mulai turun setelah IPO kan. Betul, awalnya kan sebenarnya dari 200-an itu pas beli sempat naik, pas IPO itu kan 300-an ya kayak. Dan itu sebenarnya puncaknya sempat sampai ke 400-an. Jadi di awal-awal saham ini IPO memang sempat happening gitu ya, banyak yang ya euforia lah dengan IPO ini. Tapi ternyata mungkin pasar akhirnya melihat ya, mengukur kembali nilai yang seharusnya itu di berapa sih gitu ya. Apalagi euforia startup pada saat itu kayaknya udah mulai meredup gitu ya. Betul. Dan karena ini BUMN, kemudian banyak LSM ya yang datang ke Kejaksaan, ke KPK untuk mengadukan lah, meminta dua lembaga ini untuk memeriksa investasi Telkomsel di Gotoh. Karena waktu itu ada juga yang menghitung tuh harga saham Gotoh sempat anjlok ke level 125 per saham atau 60% dari harga di bawah harga waktu IPO. Jadi potensi kerugiannya waktu itu kalau dihitung bisa sampai 3,2 triliun tuh. Makanya dianggap bahwa investasi ini pada akhirnya akan merugikan terus Telkomsel, dan apalagi sekarang harga saham Gotoh udah nggak berkutat dari 50-60 gitu ya sekarang. Meskipun agak naik kemarin ya belakangan ya. Ya karena ya ada inilah sentimen profitabilitas gitu ya di atas kertas gitu ya. Nah, perkembangan atau temuan barunya gimana nih soal kasus ini? Oke, jadi kita dapat dokumen nih yang menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung ini sedang menelaah tentang kejanggalan investasi dari Telkom ke Gotoh gitu. Jadi ada beberapa hal yang disorot. Yang pertama itu soal studi kelayakannya. Tadi kan disebutkan ya berkali-kali Gotoh ini belum pernah untung gitu sejak berdiri tahun 2010, walaupun sekarang akhirnya lambat, tapi nanti itu mungkin Mamang punya ceritanya. Nah di situ dipertanyakan apa sih pertimbangannya Telkom gitu, apalagi tadi disebutin sama Goida biasanya BUMN ini tuh terkenal hemat gitu ya, jadi indikator pertimbangannya tuh banyak lah gitu, tapi ini malah terlihatnya agresif gitu ya, mereka berani berinvestasi dengan nilai 6,4 triliun tadi. Yang kedua itu soal benturan konflik kepentingan. Tadi udah sempat di-mention. Jadi Kejaksaan Agung juga menyoroti soal konflik kepentingan tadi. Dipertanyakan lah apakah ada lobby-lobby ya tadi antara yang berkaitan Komisaris Utama Garibaldi Thohir dengan Menteri BUMN Erick Thohir gitu. Ada nama lain juga yang bersinggungan yang memunculkan pertanyaan soal konflik kepentingan itu, yaitu Wisnu Tama. Yang mana dia menjabat sebagai Komisaris Utama Telkomsel dan juga Komisaris Tokopedia. Nah, kalau soal kerugian investasi Telkomsel ke saham Gotoh itu juga disorotin nggak di dokumen itu? Iya, disorotin di dokumen yang Kejaksaan Agung itu ya. Jadi harga saham Gotoh itu anjlok dari 388 per saham saat IPO menjadi sekitar 122 per saham. Nah, ini menyebabkan potensi kerugian besar bagi Telkomsel. Oh ya, disclaimer. Jadi ini tuh dokumen penelaahannya terbit tahun 2023 ya. Berarti itu harga saham di 2023 ya. Betul. Karena kan kalau sekarang kita lihat harganya udah lebih rendah lagi. Rendah lagi, ya. Cuman yang ngomong-ngomong soal tadi ya investasi ke saham yang harganya turun, ini bukannya sebenarnya itu ya proses bisnis biasa gitu. Dan ini memang kan naik turunnya saham harusnya itu
ya dinamis aja. Ini kebetulan lagi turun. Yep. Kalau pas lagi naik, apa disebut keuntungan negara? Nah itu dia. Jadi dalam dokumen itu gue sempat baca juga ya. Kejaksaan bilang bahwa duit yang diinvestasikan oleh Telkomsel ke Gotoh itu kan bagian dari kekayaan negara, karena Telkomsel adalah BUMN meskipun anak usaha Telkom, tapi masih bagian dari BUMN. Jadi kerugian yang muncul dari investasi itu dianggap sebagai potensi kerugian negara. Meskipun juga Telkomsel kan selalu bilang bahwa ini masih unrealized loss gitu, belum terrealisasi, belum dicatatkan gitu ya. Dan gue nambahin juga nih, SAR info yang gue dapat juga mereka fokus itu pada bagaimana keputusannya waktu itu ingin masuk investasi gitu. Apakah sudah sesuai dengan good corporate governance atau tata kelola yang baik gitu sih. Itu yang sebenarnya jadi persoalannya Betul. Bukan di masalah ya ini rugi investasi, tapi sebenarnya kalau misalnya itu sudah sesuai GCG, sebenarnya itu ya nggak apa-apa gitu ya. Aman-aman aja. Tapi di sisi lain memang kalau dilihat ya dokumen dari Kejaksaan Agung ini, beberapa poinnya memang mengkonfirmasi temuan Tempo di liputan tahun 2022. Waktu itu yang nulis host Jelasin Dong sebelumnya nih, si Pak Irul atau Canam ya. Nah, waktu itu dia menulis dan menyoroti juga berbagai kejanggalan di investasi Telkomsel pada Gotoh. Gua tuh baca di laporan kejaksaannya juga yang jadi rujukan kita ya. Itu nyebut-nyebut juga perusahaan lain tuh kayak Multipolar gitu, itu Ruang Guru. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi di dokumen itu memang ada dugaan aliran dana berantai. Jadi dari investasi dari Telkomsel itu ke Gotoh diduganya digunakan lagi untuk membeli saham Matahari lewat induk usahanya PT Multipolar, dan dana itu bergulir lagi, jadi dibelanjakan ke beberapa pos lah gitu. Nanti lengkapnya baca di majalah Tempo. Nah iya tuh selengkapnya ada di sana, jadi harus berlangganan Tempo ya. Oke, jadi nih implikasi dari temuan dari kejaksaan ini? Ya sebetulnya waktu September lalu itu pengacaranya Nadiem Makarim ya, Hotman Paris. Bang Hotman, betul. Dia bilang ke media nih, ngomong ke beberapa media bahwa kasus Chromebook ini sebetulnya jadi pintu masuk kejaksaan buat mengusut atau menyelidiki kasus dugaan kerugian negara di investasi Telkomsel di Gotoh waktu itu. Jadi Hotman sudah melihat nih ini cuma jadi celah atau pintu masuk buat mengusut hal yang lebih besar lah. Jadi emang kejaksaan ini mau masuk ya untuk mengusut investasi Telkomsel di Gotoh ya? Nah itu yang belum jelas. Jadi untuk bisa naik ke tahap berikutnya, Kejaksaan Agung itu memang harus melakukan penyidikan kan, tapi surat penyidikannya itu belum ada. Sprindiknya itu ya belum ada ya? Betul. Walaupun isu ini udah makin mencuat kan setelah ada penggeledahan di kantor Gotoh itu di Blok M Juli lalu ya. Betul. Nah informasi lain yang kita dapat juga, ini isu ini kemudian memicu gonjang-ganjing nih di internal Gotoh karena kemudian ada semacam sejumlah sumber gitu ya bilang ada tekanan kepada pemegang saham Gotoh untuk mengembalikan saham Telkomsel tadi atau buyback lah istilahnya. Jadi supaya si kerugian negaranya tadi nggak terjadi lah gitu. Tapi yang bertanggung jawab ini harus si pemegang saham yang existing gitu. Oke, jadi pemilik saham ini harus melakukan buyback itu 6,4 triliun atau gimana berarti? Nah, secara nominal juga memang belum jelas ya, apakah harus dikembalikan dalam nilai nominal yang dulu gitu di awal atau sesuai harga sahamnya sekarang yang udah jatuh gitu kan. Nah, itu yang memang masih jadi perdebatan. Tapi memang dari info lain yang kita dapat juga bahwa buyback ini nanti akan dilakukan setelah kalau misalnya Gotoh dan Grab akan merger. Ini isu yang lain lagi sebenarnya. Jadi lagi itu. Betul, di pertengahan tahun nih sempat mencuat lagi nih isu bahwa Grab ini akan merger lah dengan Gotoh ya di Indonesia gitu. Tapi problemnya Gotoh dan Grab ini kalau merger akan mengulang kasus di 2018 ketika Grab mengakuisisi layanan Uber di Asia Tenggara. Yang kemudian itu jadi persoalan persaingan usaha ya. Ya kalau ini sampai terjadi ya, Gotoh dibeli sama Grab ini kan berarti hanya satu pemainnya di ride hailing yang besar lah gitu ya. Walaupun tentu ada juga pemain-pemain yang skalanya lebih kecil seperti Maxim atau InDrive gitu ya. Tapi kayaknya susah untuk menandingi holding ini kalau nanti akhirnya sampai terjadi merger gitu ya Gaya. Makanya ini pasti susah banget. KPPU juga pasti harus turun tangan gitu ya.
Emang sekarang siapa sih pemilik saham Goto itu yang tadi dibilang harus mengembalikan saham yang disuntikan Telkomsel itu? Nah, kalau lihat di lamannya IDX ya, Bursa Efek Indonesia, pemegang sahamnya ini sekarang yang terbesar untuk Goto itu ada SVF GT Subco Singapore PTI Ltd, itu sekitar 7,65%. Kemudian ada Taobao China Holding Limited, ini 7,43%. Dan ada PT Saham Anak Bangsa 2,26%. Nah, sisanya juga ada nama-nama perseorangan nih. Di antaranya memang banyaknya founder-foundernya Goto ya. Gitu ada William Tanuwijaya, ada Melissa Siska Juminto, Andre Sulistyo, Kevin Alui gitu, dan Agus Martowardoyo yang juga menjabat komisaris ya di Goto. Nadiem udah nggak ada ya di situ ya? Wah, kalau dari data terbaru sih udah kick ya, udah nggak ada nih. Tapi ada yang menarik nih info lain ya. Jadi gara-gara gonjang-ganjing ini, beberapa pemilik saham ini tuh katanya udah mulai menyiapkan duit gitu ya untuk kalau tiba-tiba memang diminta untuk mengembalikan atau buyback sahamnya Telkomsel. Jadi mereka udah menyiapkan dana sekitar 4 triliun dan itu sudah disimpan di rekening escrow di luar negeri supaya nilainya nggak berkurang kalau Nggak cukup atau nggak? ya mungkin nanti akan ditambahkan kalau misalnya yang diminta adalah 6,4 triliun gitu ya. Nah, itu PT-PT, patungan atau gimana nih? Itu juga yang orang. sebetulnya lagi kita telisik lah. Ini liputannya akan panjang kayaknya. Oke, lagi-lagi baca majalah Tempo ya guys. Nah, tapi menarik juga nih kalau kita ngomongin kinerja Goto. Kan pekan lalu itu udah rame ya kalau mereka udah mencetak laba nih. Nah, ini beneran laba apa gimana, Sar? Nah, ini harus ada bintang mungkin ya, harus dicek gitu ya. Jadi kalau di catatan gue juga tadi pas ada baca berita itu, gue langsung riset nih sebenarnya betul udah laba apa belum gitu ya. Nah, istilahnya itu gue sambil baca, itu disebutnya laba sebelum pajak yang disesuaikan. Nah, ini sebenarnya beda sama laporan keuangan yang disajikan di keterbukaan informasi nih, Gary. Dan jadi kalau misalnya laba yang disampaikan yang 62 miliar itu di kuartal 3 2025, jadi dia mengecualikan beberapa pos biaya yang tidak mencerminkan kinerja inti perusahaan gitu. Makanya dia dicatatnya laba 62 miliar. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita lihat laporan keuangannya yang ada di keterbukaan tadi, itu di kuartal 3 ya rugi bersihnya masih ada gitu ya, walaupun dia sudah sangat menciut jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun yang lalu gitu. Jadi masih rugi sih gitu. Tapi kalau gua ngobrol sama analis ini sebenarnya arahnya sudah ke arah profitability sebenarnya, arah perusahaan. Karena memang kan kita tahu dalam beberapa tahun terakhir juga perusahaan udah banyak melakukan ya efisiensi gitu ya, efisiensi usaha. Selain itu juga ada transaksi yang cukup menguntungkan waktu itu dengan masuknya ByteDance gitu ya, TikTok membeli Tokopedia, itu juga jadi memberikan aliran pemasukan yang cukup konsisten gitu ya. Nah, jadi banyak analis yang melihat sebenarnya ke depan ini arahnya memang udah profitability gitu ya, bukan lagi zaman-zaman dulu yang bakar duit gitu ya, dan masih ruginya masih gede gitu ya. Ini udah ada perbaikan lah gitu. Ini berkaitan dengan harga saham Goto yang udah mulai naik ya? Nah, ini sebenarnya kalau ngobrol juga sama analis ya soal harga saham Goto ini lagi-lagi seasonal karena laporan keuangan mereka terbaru gitu. Bahkan kalau misalnya bicara proyeksi gitu, untuk menembus 100 aja tuh agak sulit sih masih. Jadi di kisaran 70-an gitu ya. Mungkin bisa bergeraknya. Jadi memang masih butuh perjalanan panjang, apalagi untuk bisa mengembalikan ke harga dia saat IPO gitu. Tapi mungkin tadi kalau kata Cesar udah mulai ada perbaikan kinerja secara fundamental. Dan berarti ini juga kalau analis menghitung, dan kita juga bisa hitung sih, dengan kondisi investasi 6,4 triliun itu dengan harga sahamnya sekarang itu udah menguap sekitar 4 triliun lebih. Jadi memang yang tersisa itu hanya tinggal sekitar 1,8 sampai 2 triliun aja gitu. Sebenarnya ini juga ngobrol ya. Kalau misalnya dulu itu dia sempat naik sampai 400, itu berarti kan ekspektasi masyarakat terhadap kinerja Goto ini cukup tinggi gitu ya. Nah, sekarang dengan harga saham yang sangat jauh dibandingkan harga IPO-nya, dan untuk bisa balik ke sana juga sangat berat gitu ya. Nah, ini sebenarnya masyarakat juga
sebenarnya wait and see dengan kinerja Gotoh gitu ke depannya. Tapi memang kalau lihat sektoral, itu gue juga nanya nih, sebenarnya sektoral itu gimana ya? Nah, itu beberapa perusahaan teknologi memang arahnya sudah mencari keuntungan. Tapi bagaimana nih bisa menembus laba lebih tinggi di misalnya ride hailing atau di e-commerce dan lain sebagainya, tentu ini perlu inovasi atau efisiensi lagi gitu ya, karena strateginya tentu harus diubah ke depannya. Nggak bisa lagi banyak promosi misalnya. Dan sekarang tentu udah semakin banyak orang yang sudah make, artinya sekarang arahnya harus ada strategi lain, bukan lagi growth gitu ya. Bukan akuisisi pengguna baru gitu misalnya ya, tapi bagaimana bisa loyalitas dari pengguna dan semacam itu gitu ya Mang ya. Tapi kalau ngomongin tadi ya kaitannya dengan investasi Telkomsel, tentu ini beda hal gitu ya. Ini bukan soal ya bagaimana sekarang nilai sahamnya Gotoh sebenarnya, tapi bagaimana dulu proses Telkomsel ini mau masuk ke Gotoh itu seperti apa gitu ya. Bahwa sekarang nilainya udah turun jauh, ya mungkin itu jadi persoalan baru gitu ya. Tapi sebenarnya di semua investasi tentu visibility study, terus harus nggak boleh ada coy, itu kan lebih penting ya, nggak boleh ada conflict of interest. Betul, karena ini berkaitan dengan tata kelola ya. Nah, sikap Tempo gimana nih memandang duduk perkaranya ini? Ya ini kan kalau dicermati memang sejak awal sendiri Tempo menyoroti ya soal investasi Telkomsel di Gotoh gitu, dan waktu itu temuan kita senada lah ya dengan dokumen tadi yang disebutkan Riani dari Kejaksaan Agung gitu, dan memang kami melihat sejak awal transaksi atau investasi Telkomsel di Gotoh ini bermasalah gitu, karena tentu tadi ada konflik of interest gitu ya, ada beberapa pejabat yang di perusahaan ini saling berhubungan gitu ya, terus ada rangkap jabatan segala macam gitu. Dan tapi di satu sisi ketika ada upaya atau perintah untuk mengembalikan atau buyback sahamnya Telkomsel ini, jangan-jangan ini jadi semacam trade off atau pertukaran untuk misalnya menghentikan atau mengurangi kadar penyidikan di kasus lain gitu. Ya karena kita tahu ini juga kan Gotoh kemudian terseret-seret dalam kasus Chromebook gitu ya. Nah, tapi di sisi lain memang kalau memang Gotoh harus mengembalikan saham atau buyback sahamnya Telkomsel, yang melakukan itu bukanlah perusahaan, melainkan pemegang saham lama yang memang waktu Telkomsel masuk mereka keluar. Jadi waktu Telkomsel menanamkan modalnya di Gotoh itu kan beberapa pemilik saham atau pemegang saham lama exit lah ya, atau keluar gitu karena ibaratnya sudah mendapatkan uang lah gitu. Nah itu mereka lah yang sebetulnya dianggap bertanggung jawab untuk kalau memang harus mengembalikan atau buyback saham. Gitu. Nah ini tentu menjadi catatan ya, bahwa ketika perusahaan negara atau yang anak usaha BUMN mau masuk di investasi-investasi, tentu ini harus ada visibility study atau kajian yang kuat dulu gitu, dan harus sesuai dengan ya tata kelola yang baik gitu ya Gaya. Ya, jangan sampai ini ya tadi ada konflik of interest gitu ya, kepentingan yang berkelindan di belakangnya gitu ya. Jangan lupa juga semua ini terjadi gara-gara lemahnya peran regulator gitu ya, dalam hal ini OJK, karena kita tahu OJK ketika awal transaksi terjadi investasi Telkomsel ke Gotoh itu juga diam aja gitu, tidak menyoroti. Bahkan waktu itu kan bursa sempat merevisi aturannya, ketentuannya di mana perusahaan yang belum untung sudah bisa IPO. Nah itu sebenarnya jadi satu, kalau kita baca secara keseluruhan, ini memang jadi semacam sebuah permainan gitu ya. Bahkan dia orkestrasi gitu ya. Betul, sehingga Gotoh yang memang waktu itu belum menguntungkan sudah bisa IPO segala macam lah. Oke, cukup ya soal pergotoan dan Telkomsel ini. Saksikan terus Jelasin Dong di YouTube Tempo.co dan Spotify. Sampai jumpa.